Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, selamat datang saya ucapkan di pembelajaran tarikh kelas 12. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, lebih tepatnya lagi adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebagian besar buku sejarah Indonesia dijumpai keterangan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Namun, beberapa penelitian sejarah membuktikan bahwa banyak peninggalan benda sejarah yang ditemukan lebih tua dibanding keterangan yang tercantum dalam beberapa buku sejarah Indonesia. Walaupun pendapat tersebut kurang tepat, sebagian sejarawan mensinyalir bahwa keterangan tersebut diambil dari buku-buku yang ditulis pada zaman kolonial yang bertujuan untuk mengaburkan fakta sejarah Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, agama Islam muncul di kota Mekah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 atau 632 Masehi. Tanpa diprediksi sebelumnya, dakwah Islam ternyata mengalami proses pengembangan yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, ajaran tauhid tersebut telah tersebar ke seluruh negeri Arab dan negeri-negeri sekitarnya. Pada masa itu juga, yakni pada abad ke-6 Masehi, agama Islam telah masuk ke kawasan Tiongkok dan terus menyebar ke kawasan Asia Tenggara, termasuk kawasan Nusantara yang telah kedatangan para saudagar muslim pada abad 7 Masehi. Banyak versi yang menyebutkan daerah asal para saudagar muslim yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara pada abad 7. Di antaranya menyebutkan bahwa agama Islam mula-mula disiarkan oleh saudagar Gujarat, India. Ada pula yang menyebutkan berasal dari Persia, dan ada juga yang menyebutkan berasal dari Arab. Pendapat yang menyebutkan bahwa para saudagar muslim itu berasal dari Arab berargumen bahwa tempat-tempat seperti Cambay, Gujarat maupun Malabar hanya sebagai tempat persinggahan bagi para penyiar agama Islam tersebut. Dengan demikian, mereka juga para saudagar yang berasal dari Arab. Berikut ini 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada teori Gujarat. Kebanyakan sarjana barat, terutama dari Belanda, mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Dasar teori ini adalah, pertama, Gujarat terletak di India bagian barat. Daerah ini berdekatan dengan Laut Arab dan memiliki posisi strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat. Pedagang timur yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar. Oleh karena itu, menurut J.P. Knapel, orang yang membawa Islam ke Indonesia bukanlah orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat bermazhab Syafi'i yang berdagang ke dunia timur. 2. Penemuan arkeologis berupa batu nisan pada makam Sultan Malikus Saleh yang ditemukan di kerajaan Islam Samudra Pasai. Batu nisan itu bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dan diketahui memiliki kesamaan dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 1400
di Gresik, Jawa Timur. Kedua batu nisan tersebut berdasarkan hasil penelitian berasal dari Cambay atau Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Pendapat lain menyatakan bahwa periode pertama masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia. Adapun bukti yang mendasari teori Persia adalah: pertama, adanya penemuan batu nisan yang usianya lebih tua dari yang sebelumnya. Batu nisan tertua yang ditemukan bertuliskan nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Bentuk batu dan tulisannya sama dengan batu nisan Ahmad bin Abu Ibrahim bin Arad alias Abu Kamil, wafat Kamis malam 29 Safar 432 Hijriah atau 1039 Masehi, yang ditemukan di Phan Rang, Vietnam. Pada kedua batu tersebut terdapat kaligrafi Arab dengan jenis huruf kufi bercorak Timur Tengah, yaitu dengan tanda hiasan bentuk kaligrafi atau lengkungan pada ujung yang tegak. Gaya huruf kufi seperti itu berkembang di Persia pada akhir abad ke-10 Masehi. Kedua, terdapat pengaruh Persia yang kuat terhadap kebudayaan, kesusastraan, pemikiran, dan tasawuf di Indonesia. Menurut pendapat Husain Jajadiningrat, kesamaan tradisi dalam memperingati 10 Muharram atau dikenal dengan Asyura adalah bukti pengaruh Persia di Indonesia. Sejarawan Indonesia Chandra Sasmita menulis bahwa hubungan bahari dan perdagangan antara Indonesia dan Timur Tengah, khususnya Iran, sejak abad ke-7 hingga 17 Masehi sangatlah kuat, sehingga secara mendasar berdampak pada kebudayaan Indonesia. Kesamaan dalam hal kata serapan yang dipakai di Indonesia diyakini juga berasal dari Iran. Misalnya, jabar dari zabar, jer dari zer, dan lainnya. Istilah bahari dan administrasi juga diketahui berasal dari Iran, seperti bandar, nahkoda, kelasi, saudagar, godam, dan bazar. Yang ketiga, teori Arabiah. Teori terbaru mengenai masuknya Islam di Indonesia kerap dikenal dengan teori Arabiah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau awal abad Hijriah. Teori pertama datang ke Nusantara menurut Ahmad Mansur Suryanegara adalah rombongan delegasi dagang yang diutus Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an ke Cina sambil memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Rombongan delegasi ini dikenal dengan Nahkoda Khalifah. Pengiriman delegasi ini terjadi pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi atau abad 7 Masehi atau 1 Hijriah, atau hanya berselang 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam misi ini, para utusan khalifah sempat singgah di Kepulauan Nusantara dan dimungkinkan ada juru dakwah yang kemudian menetap di daerah Sumatera. Berikutnya, dinasti Umayyah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Dari sinilah penduduk Indonesia banyak berkenalan dengan Islam. Sejak itu, para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan abad demi abad. Mereka berdakwah sambil berdagang. Pendapat ini didasarkan pada tulisan-tulisan yang termuat dalam naskah
naskah Cina pada dinasti Tang. Dan beberapa catatan sejarah diketahui bahwa sekitar abad ke-7 Masehi telah terdapat pemukim masyarakat Muslim di daerah Barus, terletak di bagian pantai barat laut, juga di daerah Perla, bagian pantai timur Sumatera Timur. Salah satu catatan penting ditulis oleh seorang rahib Cina bernama I Ching yang melakukan perjalanan dari Kanton menuju India. Pada tahun 674 Masehi atau abad ke-7 Masehi, ia singgah di Boga, suatu daerah di Palembang, Sumatera Selatan. Di situ ia menemukan adanya komunitas Arab dan Persia Muslim yang disebutnya sebagai komunitas Tashid dan Pose. Mereka umumnya para pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Karena hubungan itu dianggap saling menguntungkan, maka Raja Sriwijaya memberikan daerah khusus bagi komunitas pedagang tersebut. Di perkampungan tersebut, orang Arab berdagang dan menikah dengan penduduk lokal serta membentuk komunitas-komunitas Muslim yang semakin banyak. Agama Islam ke Indonesia berasal dari Arabia melalui beberapa jalur laut, yaitu 1. Jalur utara, berasal dari pusat Islam di Mekah dan Madinah melalui Damaskus atau Syria atau Suriah, dari Damaskus kemudian ke Baghdad atau Irak, dari Baghdad atau Irak lalu memasuki pantai sebelah barat India atau Gujarat. Lalu memasuki pantai sebelah barat India atau Gujarat tersebut, kemudian masuk ke Sri Lanka dan akhirnya masuk ke Indonesia. Yang kedua, jalur selatan, berasal dari Jazirah Arab atau Mekah dan Madinah melalui Yaman, kemudian menyusuri pantai barat India atau Gujarat. Dari menyusuri pantai barat India Gujarat lalu ke Sri Lanka, dari Sri Lanka kemudian masuk ke wilayah Indonesia.